Saat ini saya sudah bersama dengan narasumber dari Binmas Polda Metro Jaya. Bisa diperkenalkan, Binmas itu sebetulnya lebih kepada menangani apa saja, Pak? Dan di kepolisian itu ada 3 aspek, represif, preventif, preemptif. Nah, kita bertugas di preemptif. Pemirsa, bersama saya Bena Rangkuti dalam program acara Bincang Hebat. Kita sudah bersama dengan narasumber untuk hari ini. Bicara dengan Polri tentunya identik dengan kepolisian. Nah, di era COVID-19 ini apa saja yang tentunya dilakukan dan apa saja yang menjadi kendala ketika kepolisian melakukan tugasnya sebagai abdi negara. Pak Badia, selamat datang. Terima kasih sudah hadir pada hari ini. Pak Badia, tadi saya sudah sedikit mengulas tentang kepolisian di era COVID-19 ini. Ini tentunya masyarakat kan banyak nih yang belum begitu mengetahui tentang sisi dari Binmas, mungkin masyarakat luas. Mungkin bisa diperkenalkan, Binmas itu sebetulnya lebih kepada menangani apa saja, Pak? Baik, terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Bena, terima kasih. Saya sedikit menjelaskan bagaimana tugas dan peran fungsi Binmas. Nah, fungsi Binmas ini salah satu fungsi kepolisian, dan di kepolisian itu ada 3 aspek, represif, preventif, preemptif. Nah, kita bertugas di preemptif. Represif itu di reserse, preventif di Sabara. Nah, ini di Binmas preemptif. Bagaimana kita mencoba menggali potensi masyarakat supaya bisa membantu tugas kepolisian menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Sehingga insya Allah nanti dengan situasi saat ini, memang apalagi dalam pandemi COVID ini, masyarakat diharapkan responsif, aktif untuk terhindar dari hal yang tidak kita inginkan. Salah satunya adalah terhindar dari pandemi COVID ini, dan juga dari masalah Kamtibmas yang lain. Kamtibmasnya. Kamtibmas kan macam-macam, Mbak, ya. Itu luas tentunya. Luas sekali. Kita dengan ketegasan Polri ini, kita memberdayakan seluruh potensi masyarakat yang ada, sehingga membantu kepolisian tidak terjadi ancaman gangguan hambatan di masyarakat. Ini tentang masyarakat tadi, ketertiban keamanan masyarakat. Ketertiban perpolisian masyarakat di masyarakat. Oke. Perpolisian masyarakat. Perpolisian masyarakat. Oke. Masih masyarakat. Itu seperti apa untuk disintegrasi bangsa ini? Baik, Mbak Bina, ini kita tahu bersama, ini kan fenomenanya luar biasa. Kita di Indonesia ini majemuk ya. Majemuk, masyarakatnya tipologinya sangat luar biasa. Ini berpotensi juga bisa terjadi disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, kami Binmas dibantu dengan seluruh tokoh masyarakat, tokoh ulama, kemudian tokoh agama, lintas sektoral, tokoh adat, dan seluruh sampai aspek masyarakat ini, bagaimana menciptakan cinta wawasan kebangsaan, itu yang paling penting. Kemudian juga supaya terhindar dari isu-isu yang tidak bertanggung jawab, yang memang berkeinginan untuk memecah belah kesatuan NKRI ini. Karena sudah ada apa memang sudah tercium hal-hal seperti itu? Gejala-gejala seperti Gejala ya. Ini sudah ada terjadi seperti itu, dengan ditandainya banyaknya terjadi kerusuhan, banyaknya adanya tawuran di mana-mana. Juga anak-anak muda pelajar kita ini sangat rentan sekali diikutsertakan dalam demo pelajar. Kan sudah kemarin kita amankan beberapa pelajar yang ikut demo yang berharga anarkis ini. Pak Badia, kita ini kan terdiri dari berbagai macam suku bangsa, latar belakang, demografi yang berbeda, karakter yang berbeda. Apalagi di DKI Jakarta ini ya, yang merupakan barometer dari kota-kota lain juga. Ini sangat menjadi sorotan. Tentunya tidak mudah dalam menangani beberapa hal-hal yang akan memicu atau mulai memancing ketertiban keamanan yang akan mengganggu ketertiban keamanan masyarakat. Nah, ini apakah ada beberapa toleransi yang dilakukan dari Binmas sendiri? Baik, Mbak. Nah, salah satu yang kita laksanakan adalah kemarin kita mengundang seluruh ormas yang ada di wilayah Jakarta. Kemudian juga kita supaya mereka menyampaikan sendiri dengan niat sendiri bagaimana supaya Jakarta ini terbebas dari tindakan anarkis. Sudah terjadi kemarin kan, ada demo, beberapa aset dari aset kita, fasilitas umum terpaksa dirusak. Nah, ini kita gali dari mereka karena memang
salah satu ormas ini juga tugasnya bukan dari Polri, bukan tugas dari Pemerintah Daerah Kesbangpol. Nah ini informasinya macam-macam Mbak, dari seluruh strata masyarakat. Nah ini kita galang mereka untuk supaya membantu juga setiap daerah masing-masing untuk membantu Kamtibmas di wilayah masing-masing itu. Jadi juga, dirangkul semua begitu ya? Juga ini Mbak, kita mencoba untuk memberdayakan FKRK, Forum Komunikasi Lintas Beragama. Forum Komunikasi Lintas Beragama. Itu bagaimana cara strateginya mungkin dari Binmas agar mereka semua nih, kita semua menyatu nih, agar kita semua rukun? Apakah dengan acara-acara tertentu? Ya kita sudah melaksanakan kegiatan, kita undang silaturahmi, dan dalam waktu dekat ini juga karena menjelang pilkada serentak, tentunya ini salah satu yang kita jaga ini adalah toleransi umat beragama. Ini kan Indonesia sangat dikenal negara sangat toleransi. Ini harus kita jaga. Kita laksanakan berkumpul masing-masing, bagaimana saran-sarannya agar kerukunan umat beragama ini bisa tetap terwujud itu. Sering kita laksanakan kegiatan yang sifatnya insidental, 1 bulan sekali kita berkumpul, kita undang seluruh tokoh-tokoh agama, khususnya forum lintas kerukunan umat beragama. Jadi rutin dilakukan seperti itu ya, untuk mendekatkan. Salah satunya juga adalah yang dilaksanakan, kita mencoba untuk anggota-anggota di lapangan Babin Kamtibmas, khususnya misalnya agama Muslim, dia setiap ada undangan pengajian itu datang, melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian misalnya ada membutuhkan tempat ibadah lain, membutuhkan pengamanan, kita inisiatif tanpa diminta, Babin Kamtibmas, anggota-anggota lain berseragam sabara untuk hadir di tempat ibadah untuk menjaga itu. Ini tentunya berlaku untuk semua ya, dari Binmas nih, dan Binmas melayani bukan, semua. Bukan hanya fungsi Binmas, fungsi Binmas ini juga diemban oleh fungsi lainnya. Karena seluruh fungsi kepolisian mengemban fungsi Binmas itu paling penting. Itu hebatnya Binmas. Itu hebatnya Binmas. Fungsi Binmas dimiliki oleh fungsi reserse, fungsi lalu lintas, fungsi intel, fungsi pembinaan pun mengemban fungsi Binmas. Itu hebatnya Binmas. Pemirsa, jadi Binmas ini ternyata multifungsi. Bukan hanya melayani satu sisi saja, mengayomi juga, melindungi, bahkan untuk ketertiban masyarakat jika ada demo, terus untuk ketertiban yang termasuk disintegrasi bangsa, tentunya akan berhadapan dengan Binmas gitu ya. Kita coba dengan MUI juga. Kemudian dengan Dewan Masjid Indonesia, kita harapkan kita menghimbau kepada khususnya alim ulama, khotib juga tokoh-tokoh agama lain untuk memberikan yang menyejukkan, mengarahkan ya, menyejukkan, tidak memberikan perintah, tidak menjelekkan satu sama lain seperti ini. Kita arahkan seperti itu. Oke, ada upaya-upaya lain lagi yang dilakukan, yang sudah dilakukan oleh Binmas? Salah satu yang kita laksanakan adalah program 1 jam mengaji. Walaupun sekarang lagi COVID-19 nih, sementara kita, karena kan banyak keterbatasan ini Pak. Waktu kita sempat berhenti sebentar, tapi sudah hampir sekitar kita 100 masjid. Program 1 jam mengaji, kita melaksanakan kegiatan sholat maghrib berjamaah, kemudian melaksanakan tausiah, kemudian juga mengajarkan pengajian bekerjasama dengan Yayasan Al-Quran. Tapi setelah COVID ini kita berhenti sebentar, akan kita laksanakan kembali. Mungkin seminggu sekali. Dan juga kita sambil menyampaikan himbauan-himbauan masalah COVID ini. Kemudian juga ada program subuh keliling. Subuh keliling. Subuh berjamaah berputar. Itu rutin dilakukan? Salah 1 minggu 2 kali lah. Pak Badi hadir? Saya hadir. Saya hadir langsung. Bagaimana supaya mengajak masyarakat untuk selalu azan dikumandangkan, kita kaum laki-laki hadir di masjid sholat berjamaah. Jadi juga sambil mendekatkan diri, Mas. Salah satu intinya silaturahmi, berdekatkan diri dengan masyarakat, sehingga jarak antara masyarakat dan polisi kita harapkan yang selama ini mungkin paradigma di masyarakat sangat khawatir dengan polisi, sekarang kita hapuskan. Salah satu dengan kita hadir di masjid, dengan anggota yang beragama Nasrani hadir di gereja, di Hindu, di Buddha dan sebagainya. Salah satu pendekatan religius. Religius ya. Pemirsa, jangan salah menilai. Tentunya Binmas di 2020 ini luar biasa melakukan beberapa hal terobosan-terobosan di era COVID-19 ini. Kenapa saya katakan luar biasa dan berbeda dari yang lain? Karena saat ini di era COVID-19 ini tidak mudah ya. Tidak seperti biasa mengadakan kegiatan, acara. Nah, kendala-kendala yang dihadapi saat COVID ini apa? Salah satu, tadi saya tambahkan Mbak, sebelum ada kendala, jadi kita juga memberikan ormas setiap hari
kita mengingatkan himbauan masalah COVID ini, baik di tempat ibadah, khususnya di pasar, di perkantoran, menggandeng ormas-ormas ini. Jadi semua ormas dilibatkan gitu ya? Karena ada jumlahnya sekitar ada berapa ormas, kita jadwal setiap hari. Kita gandeng ormas, kita himbauan masyarakat membagi masker, kemudian membagikan brosur, kemudian menyampaikan himbauan dengan menggunakan papan-papan reklame. Itu setiap hari kita laksanakan. Nah, kendalanya tentunya yaitu tadi, Mbak, ya kita berharap ini masih ada sebagian masyarakat yang memang menganggap COVID ini biasa-biasa saja. Ada seperti itu. Nah, ini kita yakinkan pada masyarakat bahwa pandemi COVID ini ada. Ini angkanya kan sekarang sudah mulai naik lagi. Nah, kita berharap seperti itu. Nah, kendalanya itu, Mbak. Kendalanya masyarakat yang memang yang belum memiliki rasa disiplin. Kemudian juga keterbatasan kita untuk menjangkau daerah-daerah yang slum area dan sebagainya. Nah, itu bantuan kita butuh ormas-ormas itu, ormas masyarakat. Kemudian juga kita juga sampai saat ini program Bapak Kapolda Metro Jaya untuk melaksanakan memberdayakan kampung jabat tangguh. Kampung jabat tangguh. Jabat tangguh. Kampung jabat tangguh. Jadi kampung jabat tangguh ini diharapkan semua masyarakat dari mulai yang serata menengah, dewasa, anak kecil itu sudah memiliki kesadaran, situ terjadi ada kesadaran di situ. Itu adalah salah satu beberapa kendala ya. Salah satu kendalanya masih ada kurang yakinnya masyarakat, kurang kepercayaannya bahwa COVID-19 ini benar-benar ada gitu. Jadi kurang kesadaran juga untuk 3M itu ya, menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker. Baik, iya, ini kan memang tadi ada kendala-kendala ya ketika mau melakukan sosialisasi, menjalankan tugas sebagai abdi negara. Nah, tentunya ada nggak masyarakat ini kan terkadang tadi jangan ada jarak di antara kita. Nah, sekarang jangan ada jarak antara masyarakat dan kepolisian. Ada nggak masyarakat boleh bebas gitu menyampaikan informasi atau datang ke Binmas, itu seperti apa? Sangat boleh sekali. Makanya mudah-mudahan nanti dipimpin Wadiri Binmas, kami membuka akses mungkin dengan Instagram atau bisa langsung media sosial begitu ya? Media sosial, webinar, kita menampung seluruh aspirasi masyarakat. Oleh karena salah satu kegiatan kita datang ke masyarakat itu ingin tahu apa sih kira-kira pesan khusus kepada kepolisian, apa keluhannya. Karena memang dirasakan masyarakat masih belum berani menyampaikan unek-uneknya. Bagaimana supaya mengurangi rasa kekhawatiran terhadap terjadinya gangguan kejahatan di masyarakat ini. Karena dalam hal ini Binmas tentunya tidak bisa sendirian begitu ya, membutuhkan peran serta peran aktif masyarakat juga. Sekarang ini juga marak ini mengenai keamanan, ketertiban masyarakat. Nah, keamanan ini akhir-akhir ini sering terjadi gangguan keamanan di mana ada berita bahkan kejadian-kejadian tentang begal, jambret. Nah, itu apa yang dilakukan antisipasinya? Baik, tentunya dari segi penegakan hukum sudah dilaksanakan dan kemarin sudah ditangkap beberapa pelaku kejahatan begal yang merasakan masyarakat. Dan dari segi preemptif Binmas, kami dari mulai dan khususnya para Babin Kaptibmas di lapangan, karena kita memiliki sekitar hampir 500 Babin Kaptibmas di lapangan, kita sampaikan himbauan kepada masyarakat. Salah satu mungkin sekarang kan fokusnya sepeda. Ya, masyarakat dihimbau dengan kita gencar dengan melalui media sosial, melalui interaksi langsung, door to door kepada masyarakat, agar masyarakat satu tidak bersepeda sendirian pada jam-jam yang rawan. Kemudian juga berkelompok, jangan membawa barang-barang berbahaya. Nah, seperti itu, Mbak. Jadi masyarakat harus ditimbulkan kesadaran. Itu harus diedukasi terus ya. Karena tidak mungkin kita mengawasi masyarakat sendiri, tapi harus timbul kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Nah, untuk itu tentunya ini akan dilakukan bagaimana? Apakah akan dilakukan karena ini COVID tentunya tidak sebebas sebelum COVID ya, melalui media sosial lagi, atau akan mengadakan kegiatan-kegiatan lain? Langsung kita penyuluhan lewat webinar, Pak. Webinar. Kalau mungkin kita rencanakan seperti itu. Itu bisa berlaku untuk umum gitu ya? Bisa, menerima ya? Bisa. Jadi masyarakat boleh menyampaikan kepada Binmas apa yang menjadi informasi penting begitu ya? Tentunya menjadi masukan. Dan apakah nanti kalau udah masyarakat kasih masukan, udah ikut webinar atau menyampaikan pesan, ditindaklanjuti nggak nih Pak? Insya Allah. Karena nanti kadang masyarakat, saya udah menyampaikan pesan tapi belum ditindaklanjuti tuh, itu gimana? Karena keberhasilan Polri ini 80% dari informasi masyarakat. Dari informasi masyarakat ya. Keberhasilan Polri, kemudian juga kesuksesan Polri bertugas dalam rangka untuk menciptakan keterlibatan masyarakat
rasa aman salah satunya adalah dari respon dan partisipasi aktif masyarakat. Jadi artinya ketika masyarakat menyampaikan masukan, kritik, informasi atau apapun itu yang tentunya untuk kebaikan, untuk keamanan akan langsung ditindaklanjuti begitu ya. Ini Mbak, paradigmanya udah luar biasa, harus bisa menerima masyarakat, kritik masyarakat. Oke, jadi akan bergerak cepat begitu ya. Bahkan informasinya nih Binmas sendiri berkantor kadang hampir 24 jam begitu ya, melayani masyarakat ya. Dan nanti akan dibuatkan tempat khusus buat di Binmas, bahkan sekarang kita sedang mencoba untuk menyusun sebuah aplikasi Babin Captivus Management System yang sedang kita susun, mudah-mudahan nanti dalam tahun depan bisa kita sampaikan kepada masyarakat, salah satunya tujuan untuk menampung aspirasi masyarakat. Baik, ya pemirsa, kita tentunya juga ingin mengetahui lebih jauh tentunya tentang banyak hal yang akan dilakukan oleh Binmas Polda Metro Jaya. Karena situasi saat ini memang masih situasi yang sangat berbeda di era pandemi COVID-19 ini. Beberapa cara, beberapa langkah tentunya memiliki perbedaan. Nah, mungkin juga akan ada yang disampaikan ini kepada masyarakat agar masyarakat tetap menjadi tenang, ada harapan. Karena ini menjelang pilkada, ini akan ramai ya. Menjelang pilkada, ormas-ormas di Jakarta itu lebih dari 500 ormas. Lalu kalau tidak dibina, tidak diarahkan, khawatir ada terjadi kesalahpahaman. Apa yang akan dilakukan? Baik Mbak, kami sampaikan bahwa kita harapan kita bersama, dan saya kira harapan dari seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Jakarta. Kami himbau khususnya ini kepada kaum milenial dulu. Iya. Kaum milenial agar selalu berhati-hati mencermati seluruh informasi yang bisa didapat dari medsos. Karena banyak informasi kalau kita tidak cerdas, kita tidak hati-hati, langsung direspon kepada masyarakat yang tidak benar Pak ya, itu bisa berakibat kurang baik. Karena masyarakat sekarang khususnya para kaum milenial ini kan kritis, cepat sekali bisa diterus dan sebagainya. Istilah dari ulama harus bertabayun dulu, itu untuk kaum milenial. Nah, untuk masyarakat yang usia seperti saya, bapak-bapak, ibu-ibunya, tolong awasi anak-anaknya. Karena sekarang kita harus betul-betul dan harus tahu juga teknologi, Pak. Jadi kita nggak bisa membiarkan anak-anak kita tiap hari pegang handphone. Harus kita awasi betul sedang baca apa yang bersangkutan. Kita tidak tahu, mungkin ada literatur rubrik yang mengarah kepada kebencian, hate speech, atau konten masalah radikalisme. Itu bisa saja terjadi. Atau juga konten-konten yang belum sesuai dengan umurnya bisa terjadi. Kita harus hati-hati itu. Kita mungkin harus betul belajar untuk IT, melek hukum, melek IT. Kemudian juga yang terakhir barangkali harus jaga persatuan, kesatuan, kemudian perbedaan pasti ada. Nah, harus ternyata menghormati itu saja. Harus menghormati dan ciptakan betul rasa. Dengan situasi pandemi ini kita harus belajar untuk istiqoroh, belajar untuk peduli pada sesama. Itu Mbak, itu yang paling hebat. Jadi salah satu hikmah dari pandemi ini kita belajar peduli, ya betul, beri pada sesama. Karena banyak sekali sekarang yang berbagi dan sebagainya. Mungkin itu Mbak. Baik, jadi disintegrasi bangsa, toleransi umat beragama, menjaga kebersamaan, kedamaian. Mari bersama-sama masyarakat boleh menyampaikan saran, kritik, dan juga menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti. Jika pihak kepolisian mengetahui informasi dari masyarakat, tidak perlu khawatir karena akan ditindaklanjuti sesegera mungkin. Anda tidak perlu merasa jauh dengan polisi, tetapi cobalah bersahabat dengan kepolisian. Karena kepolisian pun akan menerima, welcome, terbuka kepada masyarakat pada umumnya. Iya, Pak Dir, ini apa nih mungkin yang akan disampaikan lagi? Baik Mbak, terima kasih. Itu sebagai penutup, jadi himbauan kepada masyarakat, jangan sungkan-sungkan berhubungan dengan Polri. Jadi Polri adalah bagian dari masyarakat dan kita mencoba selalu mendekatkan dengan masyarakat. Dan jangan sungkan-sungkan, kapanpun, anytime, 24 jam Polri siap untuk menunggu informasi atau masukan dari masyarakat. Baik, terima kasih Pak Dir untuk bincang-bincangnya hari ini. Semoga bermanfaat dan masyarakat akan memberikan informasi dari apa yang dibutuhkan demi keamanan bersama. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Mbak Bella. Ya,
Demikian bincang hebat kita untuk hari ini, semoga bermanfaat dan tentunya jangan lupa bersahabat dengan kepolisian karena kepolisian pun ingin bersahabat dengan masyarakat. Sampai jumpa kembali.